Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga masih sehat ya, dan selalu bahagia. Juga selalu semangat terus belajarnya walaupun di rumah aja. Oke, di sini kita akan belajar. Oh ya, apa nih? How many? Artinya berapa? Oh, jadi how many itu artinya berapa. Jadi kita bakal belajar apa dong hari ini? Kita akan belajar menanyakan jumlah dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita ke poin utama dalam menanyakan jumlah, kita akan mempelajari beberapa hal yang paling penting, sangat penting untuk kita pelajari sebelum kita menanyakan jumlah. Cara menanyakan jumlah dalam bahasa Inggris menggunakan how many. Oke. Mari kita ke slide selanjutnya. Oke, bagi adik-adik yang kelas 1, dulu kita udah pernah belajar ya angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita nambah 10 lagi nih. Dari 11 sampai 20. Oh ya, sebelum ke sana kita pelajari dulu yuk cara pengucapan 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Oke? Kalian ikuti di rumah. Kita mulai dari angka 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sudah banyak yang bisa nih kayaknya. Sekarang kita nambah 10 lagi. Dari 11 sampai 20. Di sini ada tulisan yang warna merah dan hitam. Kira-kira kenapa nih? Ternyata yang warna merah itu berbeda dari angka sebelumnya kalau kita melanjutkan angka ke belasan. Oke, coba kita lihat. Di sini bahasa Inggrisnya 1 kan 1. Tapi bahasa Inggrisnya 11 itu 11. Sedangkan kita lihat angka 4 nih. Angka 4 bahasa Inggrisnya 4. Tapi dalam bahasa Inggris tinggal, kalau kita ngomong 14 tinggal ditambahin 10. 14. Nah, jadi yang berbeda adalah angka 11, 12, 13, 15, dan 20. Sisanya tinggal ditambahin 10 di belakangnya. 14, 14, 16, 16. Oke, sekarang langsung saja kita mengucapkan angka 11 sampai 20 dalam bahasa Inggris. Kalian boleh ikuti di rumah. 11, 11. Betul, di depannya huruf E ya, tapi kita mengucapkannya huruf I. 11. 12, 12, 13, 13. Betul, di situ huruf I yang tertulis, tapi kita mengucapkannya pakai E. 13. Kemudian 14, 14, 15, 15. Oke, kalau 5 aja kita 5, tapi kalau 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Alhamdulillah, sekarang kita sudah punya kosakata belasan. Sudah pinter ya. Sudah dicoba di rumah? Selanjutnya kita, sebelum belajar cara menanyakan jumlah dalam bahasa Inggris, yang penting juga untuk dipelajari adalah ini. Oke, di sini ada 3 kata nih, 3 kosakata. Ada noun, singular, dan plural. Dalam bahasa Inggris, noun itu artinya kata benda. Apa sih kata benda? Ya, semua nama-nama benda. Meja, bangku, buku, apel, rumah, itu kan benda. Nah, kita sebut semua itu dengan noun. Noun adalah kata benda. Kemudian
Singular. Apa itu singular? Jumlah benda yang tunggal. Nah, tunggal itu apa? Yang cuma satu. Oke, tidak dua, tidak tiga, tapi hanya satu. Kemudian kita kenal plural adalah benda yang jumlahnya lebih dari satu. Mau 2 kek 3 atau 100.000 sekalipun, itu kan jumlahnya lebih dari satu. Kita menyebutnya plural dalam bahasa Inggris. Oke, jadi noun adalah kata benda atau nama-nama benda. Kemudian singular adalah benda yang jumlahnya satu. Kemudian plural benda yang jumlahnya lebih dari satu. Oke, atau jamak. Nah, di sini ada beberapa ketentuan nih dalam menentukan dalam bahasa Inggris benda yang jumlahnya satu dan lebih dari satu. Oke, coba kita lihat. Di sini ada 3 kotak nih. Ada yang akhirannya es, ada yang akhirannya ies, kemudian ada yang akhirannya huruf s aja. Nah, jadi kalau misalkan kita mengubah nama benda dalam bahasa Inggris ke jumlahnya yang lebih banyak, ada 3 ketentuan seperti ini. Nah, contoh nih. Di sini ada benda tomato. Bahasa Inggrisnya tomat tuh tomato ya. Nah, kalau tomatnya satu, kita tulisnya tomato. Gimana kalau tomatnya lebih dari satu? 5 misalkan. Nah, kita nggak boleh nulis tomato lagi, tapi tulisnya tomatoes ditambah es. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau kita nemu kata yang akhirannya x, s, dan o, itu kalau kita ubah ke jumlah yang banyak, kita tambahkan es. Nah, contoh nih, bus. Bus itu apa? Mobil bus ya. Ini kan bus tuh huruf terakhirnya apa? S. Nah, di sini ada ketentuan nih, huruf terakhirnya S. Berarti kalau jumlahnya banyak, busnya kita tambahin huruf es. Buses. Seperti itu. Ini juga nih, box. Huruf terakhirnya X nih. Nah, di sini ada ketentuan kalau huruf terakhirnya X, untuk menentukan jumlahnya banyak, kita tambahkan ES menjadi boxes. Kalau boxnya cuma satu, kita tulis box. Tapi kalau boxnya lebih dari satu, kita tulis boxes. Gampang ya? Sekarang kita ke aturan selanjutnya nih. Nih, kalau misalkan ada kata yang akhirannya huruf Y, kalau kita menentukan dalam jumlah banyak, kita tambahkan IES. Nah, contoh baby. Baby itu apa? Bayi, betul. Nah, kalau bayinya satu, kita tulisnya baby. Ya, baby. Tapi kalau bayinya lebih dari satu, Y-nya diganti huruf I, kemudian maksudnya Y-nya diganti huruf IES. Babies. Mudah dipahami ya. Kemudian ada lagi nih, city. Apa itu city? Kota. Bahasa Inggrisnya kota adalah city. Kalau kotanya cuma ada satu, kita boleh tulis city. Tapi kotanya ada banyak nih, misal ada puluhan kota, kita tulisnya cities. Oke, Y di sini, Y huruf terakhirnya kita ganti dengan IES. City menjadi cities. Oke, sekarang ke aturan yang terakhir. Kalau ini paling gampang, sisanya kalau kata tidak berakhiran Y dan tidak juga berakhiran X dan O, tinggal tambahin huruf S aja. Coba kita lihat, cat. Cat itu artinya apa? Kucing, betul. Nah, kalau kucingnya satu, kita boleh tulis cat. Tapi kalau kucingnya ada banyak nih, tinggal tambahin huruf apa? Betul, tinggal tambahin huruf S aja, cats. Kemudian pen. Pen artinya apa? Pulpen. Kalau pulpen cuma satu, kita tulisnya pen. Pulpennya ada banyak, tinggal tambahin huruf apa? Iya, tinggal tambahin huruf S doang. Pens. Oke, ketentuannya kalau jumlahnya satu,
maksudnya kalau jumlahnya lebih dari 1, entah itu 2, 3, 5 dan seterusnya, tinggal tambahin huruf S. Oke. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah mengenai ini dan itu. Dalam bahasa Inggris untuk menentukan ini dan itu, kalau jumlahnya 1 dan jumlahnya lebih dari 1 juga berbeda. Contoh, this is. This is itu artinya ini, tapi kita akan menunjukkan bahwa bendanya cuma 1. Misal, kalian menunjukkan 1 pulpen. This is 1 pen. Ini 1 pulpen. Kalau pulpennya lebih dari 1 gimana? Tapi kita pakainya kata ini. Nah, berubah juga. These are, oke, karena pulpennya lebih dari 1 nih, kita pakainya these are 7 pens. 7 tuh berapa? 7 ya. Ini 7 pulpen. Paham? Selanjutnya kita coba belajar tentang ini. Itu. Untuk jumlahnya 1, kita pakainya that is. That is 1 book. Itu 1 buku. Kalau bukunya misal 2, lebih dari 1 dong bukunya. Kita pakainya ini. Those are 3 books. Itu 3 buku. Paham ya? Kalau ini untuk benda 1, benda yang jumlahnya 1, kita pakai this is. Kalau jumlahnya lebih dari 1, kita pakai these are. Nah, kalau itu bendanya cuma 1, kita pakai that is. Tapi kalau itu bendanya ada banyak, kita pakai those are. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita boleh nih ke slide selanjutnya. Ada yang perlu kita pelajari lagi sebelum kita masuk ke cara menanyakan jumlah dalam bahasa Inggris. Nah, oke, satu hal yang penting lagi nih yang harus kita pelajari. Di sini judulnya adalah an. Betul, tulisannya huruf A ya, tapi dalam bahasa Inggris kita mengucapnya an. Nah, dan an ini maksudnya adalah kita menunjukkan bahwa benda tersebut jumlahnya 1. Tapi masih ada ketentuan lagi nih cara menggunakan an maupun Kalau an, kita hanya berlaku untuk kata yang depannya huruf vokal. Waduh, apa tuh huruf vokal? Cuma ada 5, gampang kok. Yaitu A, I, U, E, O. Huruf vokal itu huruf yang hidup ya, jadi gampang diingatnya, cuma 5, A, I, U, E, O. Kita pakainya en. Tapi kalau huruf konsonan, kita pakainya e. Huruf konsonan itu apa? Ya, sisa selain huruf vokal, selain A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Apa dong? Ini B, C, D, F, G, seterusnya sampai Z. Nah, contoh nih. Dan en juga artinya menyelaraskan dengan kata apa yang sedang di Kita lanjut lagi. Sampai mana tadi ya? Ketentuan arti dari dan en ini ya. Nah, jadi dan en ini adalah memastikan bahwa kata tersebut jumlahnya 1. Tapi arti dari dan en ini mengikuti kata yang di sampingnya. Oke, contoh. A book. Di sini kita bisa artikan sebuah buku. Artinya boleh juga dong itu menunjukkan 1 buku. Ya kan? Nah, kita lihat lagi. A girl. Sekarang di sini artinya berubah menjadi seorang. Kalau tadi kan sebuah ya. Sekarang berganti menjadi kata seorang. A girl. Seorang perempuan.
jadi mengikuti kata yang di sampingnya. Kemudian ada a cat, seekor. Sekarang jadi seekor nih artinya, seekor kucing. Intinya menunjukkan bahwa benda tersebut jumlahnya 1. Seekor kucing artinya 1 ekor kucing, betul? Nah, kita lihat kalau di sini kita menggunakan sedangkan di sini kita menggunakan an. Contoh, an apple. Kok kita pakai an? Karena coba kita lihat apple tuh huruf pertamanya apa? A ya. Nah, di sini A itu adalah termasuk huruf vokal. Jadi kita pakainya an. Nih, an apple. Sebuah apel. Kemudian contoh selanjutnya an egg. Nih, an egg. Egg itu udah ada yang tahu artinya. Betul, telur. Kita pakai an di sini karena huruf depannya egg itu apa? E. Nah, huruf E ini kan masuk ke dalam huruf vokal. Jadi kita pakainya an. An egg, sebutir telur. Oke, menunjukkan bahwa telur itu hanya 1. Nah, kemudian yang terakhir an avocado. Sebuah alpukat. Kenapa pakai an? Karena avocado diawali dengan huruf A. A itu adalah huruf vokal. Nah, sekarang kita udah boleh nih, alhamdulillah, untuk tahu bagaimana sih cara menanyakan jumlah dalam bahasa Inggris. Yaitu kita menggunakan how many. Artinya berapa. Di sini adalah pola pertanyaan dan di sini pola jawaban. Kita pelajari satu-satu dulu ya. Kita belajar pola cara menanyakan nih. How many, kemudian ditambah noun. Noun itu tadi apa ya? Betul, kata benda. Kemudian ditambah do you have. Artinya apa? Misal contoh langsung nih. How many bananas do you have? Berapa pisang yang kamu punya? Nah, ketentuan juga noun di sini kita harus jumlahnya yang plural, jumlah yang banyak. Jadi kita tambahkan s di sini. Banana itu artinya apa? Pisang, betul. Jadi kita bertanya, berapa banyak pisang-pisang yang kamu punya? Okay, how many bananas do you have? Kemudian kalau kita ingin menjawab, kita pakai ini polanya. I have, saya punya, kemudian jumlahnya berapa, dan noun, kata bendanya. Contoh, untuk menjawab pertanyaan tadi kita ditanya, how many bananas do you have? Berapa pisang yang kamu punya? Kalau pisangnya 1, kita jawab, I have, saya punya 1 banana atau a banana. Tapi kalau kita punya pisangnya banyak, lebih dari 1, kita pakai tambahin s nih. I have 7 bananas. Sudah paham? Oke, selanjutnya yang terakhir, untuk pola pertanyaan terakhir yaitu how many, noun, kata benda, are there? Contoh, how many candies are there? Ada berapa candies apa? Permen, betul. Nah, candies di sini kita pakai aturan plural ya, atau aturan jamak. Kalau kalau permennya cuma 1 itu kan candy. Nah, untuk pertanyaan kita pakai yang plural, tambahin ies, candies. Ada berapa permen? Nah, kalau kita mau jawab permennya cuma 1, kita pakai yang ini. There. Oh, Miss Ima salah tulis nih, harusnya there is, bukan there are ya. Mohon maaf, mungkin adik-adik bisa tulis di buku, harusnya there is, bukan there are. Kalau there are, ketentuannya hanya untuk yang jumlahnya 1. There are itu jumlahnya lebih dari 1. Oke, mohon maaf. Adik-adik bisa ganti ya, are di sini pakai is. Harusnya there is 1 candy atau there is a candy.
Kemudian kalau permennya ada banyak, baru nih kita harus pakai are. There are 12 candies. Seperti itu. Sudah selesai pemaparan how many yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf sekali lagi, adik-adik bisa memperbaiki tulisan ini di buku adik-adik semua untuk menggantinya dengan is, bukan are. Harusnya there is. Oke, sekian pemaparan pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami. Jikalau ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan pada Miss Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.